Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata pelajaran Matematika Minat bersama saya Pak Adam di kelas 12 MIPA. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi limit fungsi trigonometri. Nah, kalau yang sebelumnya kita udah mempelajari rumus cepat ya dari limit fungsi yang trigonometri, yaitu yang seperti ini ya. Kalau ada limit dari sin AX per BX, maka sinnya A per B. Begitupun untuk yang tan dan begitupun untuk yang sin dan tan kayak gini ya. Dan ini juga berlaku kebalikannya ya. Ingat ya, kebalikan juga sama. Yang penting bentuknya harus 0/0 dan hanya berlaku untuk sin sama tan ya. Itu ya, kalau dia enggak 0/0 jangan dipakai. Dan kalau dia bentuknya kos-kos gitu ya nggak bisa ya. Kalau yang kayak gitu biasanya disubstitusi biasa. Oke, kita bakal melanjutkan materi ini. Nah, tetapi bagaimana untuk soal-soal yang seperti ini? Nah, ini kan ada satu min cos, ada bentuk satu min cos tuh banyak ya, dan ada sin dikurang sin cos kurang cos. Nah, untuk mengerjakan soal-soal ini, kita bakal menggunakan identitas trigonometri. Selanjutnya bakal digunakan rumus cepat. Jadi, ini merupakan materi yang menggabungkan identitas dan rumus cepat ya. Walaupun pakai identitas doang, kalau bisa nanti hasilnya udah nggak 0/0 tuh boleh-boleh aja ya. Nah, identitas yang biasanya digunakan di limit yang seperti ini, itu ini ya. Coba perhatikan rumus-rumus ini, dan ini juga sepertinya udah ada di rumus yang sudah kalian tulis ya. Nah, ini bentuk yang kuadrat ditambah kuadrat ini yang hasilnya satu ini yang pertama. Jadi kalau ada 1 min cos kuadrat X, maka jadinya sin kuadrat X. Kalau dia 1 min cos kuadrat 3X, dia jadinya sin kuadrat 3X, dan seterusnya. Artinya sudutnya sama tuh ya, si trigonometrinya. Untuk yang kedua, perhatikan dia 1 min cos 2X. Sama dengannya jadi 2 sin kuadrat X. Kalau dia 1 min cos 4X, berubahnya jadi 2 sin kuadrat 2X. Ini duanya nggak ngaruh, tapi yang ngaruh itu sudutnya ya. Jadi kalau di awalnya 2X, maka jadinya X. Kalau 4X jadinya 2X. Kalau dia X, itu jadinya setengah X. Bagaimana hubungannya? Hubungannya itu adalah dibagi 2 ya. Jadi hubungannya membagi 2 yang kirinya kalau bentuk 1 min cos. Dan perhatikan rumus yang pertama sama yang kedua ya. Jadi kalau dia trigonometrinya kuadrat nih, cos kuadrat, maka jadinya sudutnya sama ya. Tapi kalau dia nggak kuadrat, 1 min cosnya, maka sudutnya yang dibagi 2 itu ya, penggunaan dari atau perbedaan dari 1 min cos ya. Selain itu yang sering juga digunakan ini ya, cos A min cos B. Dia perubahannya jadi min 2 sin yang kiri sudutnya ditambah bagi 2, yang kanan dikurang bagi 2. Oh ya, ini kalau yang kanan ini dia sama aja kayak yang kirinya ya. Jadi untuk yang kanan, ini kebalik ya, tuh ya. Ini tuh kebalik kan. Posisinya kebalik, maka nanti perubahannya ada minusnya ya. Seperti itu ya. Ini pun juga sama. Ini kalau nulisnya kebalik, cos min 1, dia ada minusnya gitu ya. Nah, untuk tan biasanya jadi sin per cos ya. Ini rumus dasar. Sin 2x itu jadi 2 sin x cos x. Kalau sin sudutnya 4x, dia jadi 2 sin 2x cos 2x. Sudutnya ini mirip kayak yang kiri ini, yang cos ini ya. Jadi membagi 2. Nah, ini mereka ini yang membagi 2 ini merupakan sudut rangkap ya. Ya, jadi kalau dia rumus sudut rangkap, dia biasanya jadi membagi 2. Tapi kalau yang kuadrat biasa dia sudutnya sama. Oke, biar lebih jelas, kita bakal ke contohnya. Jadi, yang paling sering banget itu yang 1 min cos doang. Ini paling sering ya. Di soal-soal umum biasa ya. Atau soal-soal ujian. Oke, ini contoh yang tadi ada 8 soal ya. Oke, kita jawab dari nomor 1. Nah, ini 1 min cos 2x per 4x kuadrat. Kalau dimasukin x-nya pasti 0/0 ya. Sehingga kita bakal menggunakan rumus cepat nih belum bisa. Oh iya, rumus cepat. Coba perhatikan perubahan rumus cepat. Nah,
tujuannya kemana tuh? Tujuannya perubahan rumus cepat itu ke sin semua nih ya tuh. Sin. Ini ada sinnya. Sebenarnya kalau tan nggak berubah ya, cuma nanti ada yang berubah. Ini ada sinnya gitu ya. Jadi semuanya tujuannya ke sin karena kita punya rumus cepatnya pakainya sin sama tan kan. Kayak identitas itu tujuannya ke bentuk sin. Oke, contoh yang tadi 1 min cos 2x per 4x kuadrat. Nah ini nggak bisa langsung rumus cepat, jadi harus dirubah. Nah ingat ya, kalau dia cuma berubah tetap ada bacaan limitnya. 1 min cos ya, ini nggak kuadrat berarti jadinya yang 2 sin kuadrat sudutnya jadi kebagi 2 jadi x. Nah ini perubahan sih 1 min cos pernya 4x kuadrat. Nah udah bentuk sin tuh ya, berarti ini udah bisa pakai rumus cepat nih harusnya. Cuman kayak kemarin ya, masih belum kelihatan dengan jelas sebelum kita pisahin satu-satu. Jadi 2 sin 2 sin x sama sin x ya. Ini yang sinnya kuadrat ya, jadi sini ada 2. Per si 4x nya juga 4x x-nya kuadrat ya. Jadi sama dengan 2 per 4 atau ini setengah, tulisnya boleh langsung. Ini baru pakai rumus cepatnya ya. Sin x per x itu 1. Sin x per x lagi itu 1. Nah ini udah masuk limitnya ya, jadi ini hasil yang kanan. Jadi sama dengan setengah gitu ya. Nomor 2 pun kita lihat 3x tan 6x. Nah ini yang bawah tuh ya, 1 min cos kuadrat. Nah ini yang bentuknya kuadrat. Berarti kalau yang kuadrat perubahannya tuh sudutnya nggak berubah ya, tetap sama. Yaitu dia jadi sin kuadrat sudutnya sama 2x. 3x tan 6x. Sama dengan kita pecah juga. Jangan lupa limit. 3x tan 6x. 3x pasangan satunya itu ada sin x. Pasangan satu lagi yang sin 2x. Ini juga 2x ya. Oke, ingat ya, pasangan tuh yang bisa rumus cepat harus yang satu trigonometri, yang satu bentuk x atau yang trigonometri juga ya. Baru rumus cepatnya kita pakai jadinya 3 per 2 kan ini ya. 3 kali setengah gitu harusnya. Ini 6 per 2. Jadi sama dengan 39 per 2 ya. 9 per 2. Oke, itu hasilnya ya. Nomor 3. Yang atas sinnya udah kuadrat, udah. Nah, yang bawah ya. Jangan lupa limitnya. Limit x mendekati 0 per 1 min cos. Ini nggak kuadrat berarti sudutnya kebagi 2 ya. Jadinya yang 2 sin itu ya. 2 sin kuadrat itu kan 1 ya depan dari x-nya. Jadinya setengah x. Yang atas tetap sin kuadrat 4x. Baru kita pecah jadinya limit x mendekati 0 sin 4x pernya adalah 2 sin setengah x. Ini satu lagi sin 4x pernya sin setengah x. Sehingga hasilnya adalah 4 per 2 kali setengah atau 1 ini. Dikali 4 per setengah. Yang ini hasilnya berapa? 4 kan. Yang ini hasilnya berapa? Ingat cara cepet ya. 8. 2-nya ke atas. Jadi hasil akhirnya adalah 3, 2. Oke, nanti ini hitungannya dicek ya apakah ada yang salah atau sudah betul. Lanjut nomor 4. Nah, ini ada bentuk kuadrat dari x ya. Dan sudut dari cosnya itu 2x plus 6 ya. Sama dengan limit. Nah, ini sama ya, nanti diubah ke sin, cuman sudutnya kan coba kita utak-atik dulu ya. 1 min cos, 2-nya kan bisa keluar ya. 2x plus 3. Yang atas sekalian kita pecah ya. Faktornya adalah x. Faktor dari 24 itu 8 sama 3 supaya jadi 5 bisa ya. Berarti 8 sama 5. Karena bisa jadi 8 sama 5. 8 sama 3 ya. Karena bisa jadi 5 yang tengah ya. Sehingga tandanya minus ini.
plus ya, X plus 3. Ingat ya, pemfaktoran ya. Oke, selanjutnya baru kita ubah yang bawah identitasnya. Dia yang sudutnya kebagi 2 ya, yang 2 sin kuadrat ini kebagi 2 habis atau hilang jadi X plus 3. Oke, ini perubahannya. Yang atas tetap X min 8 X plus 3 sama dengan, jadinya limit X mendekati 0. Nah, ini X min 8 atau yang X plus 3 dulu ya, sama dengan limit X mendekati 0 X plus 3 pasangannya sin X plus 3. Ini jadi lebih cepat ya. Cuman yang satu lagi X min 8 pasangannya tuh yang 2 sin X plus 3. Duanya boleh di yang ini, boleh ya. Sama dengan ini jadi 1 dikali. Nah, ini kan bukan rumus cepat ya. Kenapa? Karena sudutnya beda. Sehingga kalau dia bukan rumus cepat, di substitusi biasa ya. 0 min 8 per 2 sin 0 tambah 3 sama dengan 0 kurang 8 min 8 per 2 sin 3 sama dengan min 4 per sin 3 ya. Ini bentuknya hasil akhirnya aneh ya. Jadi seperti itu ya. Oke, nanti nih kalau kalian coba lagi silahkan dicek apakah udah betul hasilnya seperti ini ya. Kalau misalkan ada yang salah hitung, bilang ke saya. Oke, kita lanjut. Nomor 5. Nah, ini nomor 5 bentuknya pecahan-pecahan ya. Kalau di limit, dia pecahannya masih misah kayak gini. Ini belum bisa kita tentuin 0 per 0 atau bukan. Jadi, supaya kita kelihatan atau aslinya bentuknya, kita harus samain penyebutnya dulu ya. Kalau pernya 2, mana ya? Kuadrat saya hilang. Kalau pernya 2 sama pernya 3, pasti pernya yang kita pakai 6 kan. Kalau pernya 2 sama 4, pasti yang kita pakai adalah 4 perperan ya. Oke, ini perperan yang satu X, yang satu X cos X. Ini X dikali cos X ya. Oke, berarti faktor atau KPK-nya apa? Namanya KPK ya. Ini sama aja kayak yang 2 sama 4 ya, jadinya 4. Kalau X sama X cos X, pasti yang kita pakai adalah X cos X. Ini ya, cara SD ya. Nah, sekarang X cos X dibagi X yang ini, hasilnya cos, dikali ke atas, jadinya cos. X cos X dibagi X cos X, itu 1, dikali 1 ya, 1. Oke, jadinya seperti ini ya. Sehingga sama dengan, nah ini kebalik bentuk rumus yang tadinya. Cuman kebalik ya. Harusnya kan yang 1 min cos. Yang sudutnya jadi setengah ya. Tapi ini kebalik. Karena kebalik, dia yang ada minusnya 2 sin sudutnya ini X ya. Jadi setengah X kuadrat ya. Per X cos X. Nah, udah, ternyata bentuk aslinya itu, oh ya, tadi bentuk aslinya ini ya, yang 0 per 0 ya. Ternyata tadi bentuknya 0 per 0, dan ya, seperti biasa harus diubah ya, atau di rumus seperti ini kalau bisa ya. Oke, sehingga ini kita pecah, jadi X mendekati 0, min 2 sin setengah X, pasangannya yang X. Satu lagi, sin setengah X, pasangannya cos X ya. Sehingga sama dengan, nah yang ini rumus cepat ya, yaitu min 2 kali setengah. Tapi yang ini bawahnya kan cos, bukan tan, bukan bentuk X biasa. Sehingga yang itu disubstitusi biasa, jadinya sin setengah kali 0, 0 per cos 0. Jadi hasilnya ini min 1 kali 0 per 1, jadi sama dengan 0 ya.
Hati-hati ya kejebak ya. Ingat ya, pokoknya bentuk yang rumus cepat tuh yang bentuk sin sama tan. Lanjut. Nomor 6. 2 sin x min sin 2x per 3x kuadrat tan x sama dengan Oke, di sini nih kayaknya cukup panjang. Ini 0 per 0 ya. Coba kalian cek ya. 0, 0, 0 per 0. Jika limit x berdekatan 0. Nah, perhatikan perubahannya. Pokoknya sebenarnya untuk ngerjain suatu soal itu ya kita coba-coba aja. Ini kita coba-coba aja. Mana yang bakal kita gunakan identitasnya. Kita coba yang ini. Kita ubah. Itu kan jadi sin 2 alfa itu 2 sin alfa cos alfa ya. Ini rumus terangkap per 3x kuadrat 3x kuadrat tan x. Kayaknya tannya nggak usah berubah ya. Sama dengan, nah lihat nih, dia sama-sama punya sin. Kalau sama-sama punya itu biasa difaktorin. Duanya juga ya, dua yang depan ini juga punya. Kita keluarin 2 sama sinnya. Maka sisa yang dalamnya itu adalah yang kiri 1, yang kanan cos x. Bener nggak? Coba kali pelangi. Ini kali 1 kan hasilnya yang depan. Ini kali belakang hasilnya yang depan. Yang belakang ini ya. Pernya 3x kuadrat tan x tidak perlu berubah ya. Oke, nah ini ada 1 min cos ya. X mendekati 0. 2 sin x 1 min cos. Itu yang jadi 2 sin kuadrat sudutnya setengah x. Ini apa? Pernya 3x kuadrat tan x. Nah, sekarang kita pasang-pasangin. Jadinya limit x mendekati 0. 2 sin x pasangannya yang 3x saja ya. Terus 2 sin setengah pasangannya yang x satunya. Terus yang terakhir sin setengah x pasangannya yang tan x. Oke, dah kan sesuai atau sama kayak soalnya kan, cuma pisah-pisah doang. Sekarang rumus cepet nih, sin bentuk x bisa 2 per 3 sin bentuk x bawahnya jadinya 2 kali setengah per 1 harusnya kali ini setengah per 1 harusnya atau setengah aja sama dengan coret sepertiga. Oke, jawabannya itu ya sepertiga. Oke, jangan lupa dicek hitung hitungannya. Oke, lanjut nomor 7. Set. Oke, ini bentuk yang cos kurang cos ya. Cos kurang cos. Yang rumusnya min 2 sin ya. Yang ini sudut tambah bagi 2, ini sudutnya kurang bagi 2. Oke. Sehingga nomor 7 kita bakal ubah menjadi si cos min cos ya. Sehingga jadi min 2 sin sudutnya ditambah bagi 2. Ini sudutnya. Sudutnya ditambah jadinya 6x bagi 2. 6 bagi 2 3x gitu ya. Terus yang satu lagi sin sudutnya dikurang ya. 2x kurang 4x min 2 bagi 2 min x. Min x. Kursor saya hilang. Mana tuh? Min x. Nah ini ya perubahan yang atas. Yang bawah nggak perlu berubah karena udah bentuk sin. Sehingga sama dengan sekarang kita pisah-pisahin min 2 sin 3x per sin 3x sin min x per sin 3x. Sehingga rumus cepat jadinya min 2 kali 3 per 3 min 1 per 3. Sehingga jawabannya adalah 3 coret
2/3. Ya, itu ya jawabannya. Sekarang lanjut terakhir nomor 8 harusnya. 8 ya. Oke, perhatikan. Nah, ini agak ribet ya. Mana yang harus berubah? Pasti dicek dulu. Ini bentuk 0/0 ya. Bak bentuk 0/0. 1 kurang. Oh, ini X-nya 0 ya, misalnya. X mendekati 0 ya. Kalau dia X mendekati 2, jawabannya tinggal substitusi ya. Harusnya 0 ya diganti. Oke, ini bentuk 0/0. 1 kurang 1, 0. Ini juga 0/0 ya, betul. 0/0. Nah, mana yang berubah? Perhatikan. Nah, kayaknya ini ya, 1 min cos yang kuadrat. Kalau yang kuadrat sudutnya tetap ya, dia yang jadi sin kuadrat sudutnya sama X. Nah, ini perubahan yang ini doang ya. Yang ini belum berubah. Kita coba ya. Sin kuadrat X per 2x4 sama dengan, nah perhatikan ini kayak yang tadi ya, ini bentuk sin kuadrat X, yang kanan juga sin kuadrat X, dikeluarin atau difaktorin. Sin kuadratnya keluar, sisa yang kiri 1, sisa yang kanan cos X pernya 2x4. Ini kayak tadi. Jadinya sekarang kita rubah lagi si 1 min cos X nya ya. Jadi limit X mendekati 0, sin kuadrat X. Yang ini 1 min cos itu 2 sin kuadrat sudutnya dibagi 2 di setengah X per 2x4. Sekarang kita pecah-pecah. Jadi ya limit X mendekati 0, sin X per 2x, sin X per X, banyak ya, 2 sin setengah X per X sama sin setengah X per X. Nah, ini deh kan, samakan sama yang atas ya. Sehingga hasilnya adalah yang pertama itu sin per X, sin X per 2x itu 1/2. Yang kedua itu 1, yang ketiga 2 kali setengah, yang keempat setengah. Ini jawabannya adalah coret 1/4. Oke, seperti itu ya untuk nomor terakhir ya. Jadi ingat sekali lagi, penggunaan rumus cepat itu kalau bentuk sin sama tan ya. Dan pasangannya harus sin sama tan atau bentuk X biasa atau sudutnya harus mirip ya. Terus untuk identitas yang biasanya sering digunakan itu yang 1 min cos gitu ya. 1 min cos kuadrat ini sudutnya bakal sama, tapi yang 1 min cos biasa itu sudutnya bakal kebagi 2 ya. Ini duanya tetap, kalau yang depan duanya tetap ya. Kalau dia kebalik bentuknya seperti ini, maka dia jadinya minus tuh ya. Oke, yang lain tinggal dilihat. Oke, sepertinya cukup. Nanti kalau ada tugas ini saya konfirmasi besok ya, apakah ini tugas atau latihan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.